Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah As-Saffah. Pasukan Abu Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dari dinasti Bani Umayyah yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abu Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Saat terjadi perpindahan kekuasaan dari Umayyah ke Abbasiyah, wilayah geografis dunia Islam membentang dari timur ke barat, meliputi Mesir, Sudan, Syam, Jazirah Arab, Irak, Persia, sampai ke Cina. Selama kekuasaan mereka tersebut, peradaban Islam sangat berkembang. Jika pada masa Bani Umayyah lebih dikenal dengan upaya ekspansinya, maka pada masa Bani Abbasiyah yang lebih dikenal adalah berkembangnya peradaban Islam. Masa pemerintahan Daulah Abbasiyah khususnya pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun adalah masa keemasan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam dunia Islam. Pada masa kekhalifahan ini, hasil pemikiran manusia dan para ahli ilmu dari berbagai bangsa di dunia yang saat itu berkembang saling melengkapi dan menambah kemajuan ilmu pengetahuan dalam dunia Islam. Di samping banyak pemunculan karya-karya ilmuwan Muslim, bermunculan juga karya-karya berbahasa asing, terutama bahasa Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang menarik dari perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah adalah bahwa sebagian besar orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ini tidak hanya berasal dari bangsa Arab Muslim atau dikenal dengan kaum Mawali. Kaum Mawali adalah Muslim yang berasal dari bangsa non-Arab, terutama orang-orang yang berasal dari Persia. Ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam berkembang pula di negara-negara barat atau Eropa. Di sana perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban umat Islam berkembang tidak kalah pesatnya. Berbagai hasil penemuan dan penelitian ilmiah dibukukan oleh para ilmuwan Muslim. Beberapa kemajuan-kemajuan pada masa dinasti ini diantaranya adalah kegiatan menerjemah. Kemajuan yang dicapai oleh umat Islam pada masa Daulah Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur, salah satunya disebabkan oleh adanya gerakan penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Buku-buku terjemahan ini sangat membantu umat Islam dalam mempelajari dan memahami berbagai cabang ilmu pengetahuan dari berbagai bahasa dan juga berbagai bangsa. Dan di antara kitab atau buku-buku yang sudah diterjemahkan, di antaranya adalah tentang sejarah ilmu kalam, filsafat, matematika, musik, dan lain-lain. Pusat-pusat kegiatan ilmu pengetahuan. Adapun kota-kota besar yang menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah antara lain adalah Mekah, Madinah, Kufah, Damaskus, Fushat, dan Qairouan. Sedangkan beberapa kota baru yang dibuka sebagai pusat pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah antara lain Baghdad, Isfahan, Naisabur, Basrah, dan lain-lain. Bidang sosial dan budaya. Di antara kemajuan dalam bidang sosial budaya adalah terjadinya proses alkulturasi dan asimilasi masyarakat. Seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada istana Qasrul Dhahabi dan Qasrul Khuldi. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni musik. Pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Nawas, Abu Atahiyah, Abu Al-Mutanabbi, Abdullah bin Muqafa, dan lain-lainnya.
bidang politik dan militer. Adapun kemajuan di bidang politik dan militer, pemerintah dinasti Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pemerintah dinasti Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan dan bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri dari pemerintah dinasti Abbasiyah. Tokoh yang berperan dalam kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah diantaranya Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur adalah putra Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Para ahli sejarah mengetahui bahwa pendiri Daulah Abbasiyah sesungguhnya adalah Abu Ja'far al-Mansur karena beliau peletak dasar sistem pemerintahan dan mengatur politik Daulah Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur dikenal pula sebagai khalifah yang berpikiran maju, pemberani, dan rapi. Dalam pemerintahan, jalur pemerintahan diatur dengan sangat rapi, mulai dari daerah desa hingga ke tingkat pusat teratur dan terarah dengan baik. Kekhalifahan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah antara tahun 786 Masehi hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad al-Mahdi dan kakaknya bernama Musa al-Hadi. Musa al-Hadi adalah khalifah yang ketiga di Daulah Abbasiyah. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun al-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam atau The Golden Age of Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan. Khalifah Harun al-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang taat dalam beragama, dermawan, dan mencintai ilmu pengetahuan. Masa kekhalifahan Abdullah al-Ma'mun. Al-Ma'mun adalah khalifah yang cerdas dan bijaksana. Khalifah al-Ma'mun gemar mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan. Khalifah al-Ma'mun juga menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari menyediakan berbagai buku, membangun perpustakaan, hingga membiayai penerjemahan buku-buku berbahasa Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab. Salah satu perpustakaan terbesar dibangun oleh Al-Ma'mun adalah Baitul Hikmah. Dibangun pada tahun 830 Masehi di Baghdad pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Baitul Hikmah adalah perpustakaan yang sekaligus berfungsi sebagai tempat belajar. Di dalam Baitul Hikmah terdapat berbagai buku dengan berbagai bahasa yang dibeli oleh Khalifah Al-Ma'mun. Berbagai buku dengan bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian diteliti dan dikaji untuk kepentingan pembelajaran. Setelah mengalami masa keemasan, kekuatan dinasti Abbasiyah perlahan mulai memudar. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad. Pada tahun 1258, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang kota Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah Al-Mu'tasim benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Penyebab utama tentara Mongol menyerang Bani Abbasiyah ada dua, yaitu kekalahan Kekaisaran Khwarizmia yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Mongol. Selain itu, invasi bangsa Mongol juga dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Dalam serangan itu, bangsa Mongol berhasil menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Berbagai fasilitas kota seperti perpustakaan yang berisi berbagai macam peradaban dan ilmu pengetahuan dihancurkan oleh tentara Hulagukan dari bangsa Mongol. Pasukan Hulagukan juga membunuh ribuan warga muslim di Baghdad, dan secara otomatis hal ini mengakhiri kekuatan dinasti Bani Abbasiyah.